Menjadi cerita akhir di musim ini yang terbilang cukup simple cerita dan alurnya. Meskipun tidak ada adegan ero yang terlihat di sini, tapi kita bisa merasakan kehangatan atau vibe romansa dari si Marin dan si Gojo yang sedang berduaan secara terus-menerus di episode ini. Apalagi di adegan ending di mana mereka sedang pergi ke festival dan melihat kembang api berduaan aja di sini, itu vibe-nya ngena banget men. Malah bikin iri untuk saya sendiri yang menontonnya. Cukup untuk ngayalnya ya, udah harus back to reality lagi karena seasonnya sudah habis. Selamat datang pembahasan anime dan sekarang saya akan membahas anime Sonobiskudo Wakoi Yosuru episode ke-12. Di episode ke-12 di sini kita akhirnya mengetahui mengenai pekerjaan sampingan dari si Marin yang bekerja sebagai model amatiran untuk majalah, di mana Marin bekerja sebagai model untuk membeli kamera mahal yang digunakan nanti untuk bercosplay. Tentu dari sini kalian sudah tahu pastinya kalau cerita tidak akan berhenti sampai di sini aja, di mana seharusnya ada kelanjutan dari seri ini. Apalagi dengan respon yang bagus dari fans, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kabar mengenai kelanjutannya dekat-dekat hari nanti. Di awal episode kita bisa melihat Gojo yang sedang merias kepala boneka Hina, di mana pada saat dia sedang beristirahat dia mendengar dan melihat sebuah kembang api yang menandakan adanya festival musim panas atau mendekati tahun baru. Biasanya begitu kalau di Jepang acara festivalnya. Ketika selesai melihat kembang apinya di sini, Gojo mendapati sebuah pesan dari si Marin yang meminta tolong dirinya untuk datang ke rumahnya dalam rangka untuk mengukur pita yang akan dia pakai, sepertinya untuk baju cosplay selanjutnya. Meskipun kita nggak akan bisa melihat baju cosplaynya nanti ya, mungkin kalau bisa lihat juga dilihat dari seri OVA-nya kalau ada pun gitu. Ketika Gojo yang sudah datang ke tempat si Marin, di sini Gojo langsung saja masuk ke kamar Marin dan membicarakan mengenai Marin yang tidak bisa pergi ke festival karena ayahnya Marin yang mencancel rencananya untuk pergi ke festival dengan si Marin dikarenakan Marin yang belum mengerjakan PR musim panasnya yang diharuskan selesai dalam waktu dekat ini. Makanya si Marin itu nggak jadi pergi ke festival karena belum mengerjakan PR musim panasnya. Terlebih di sini daerah Jepang yang bernama Iwatsuki sedang mengadakan festival di mana si Gojo itu sepertinya tahu dan nggak ngajak si Marin karena si Marin juga sedang sibuk dengan mengerjakan PR pastinya kan nanti. Ditambah pada saat liburan musim panas di sini kan si Marin nggak cuma diem aja tuh di rumah, melainkan dirinya sedang bekerja part time yang baru saja diketahui oleh si Gojo itu kerjanya apa. Karena si Gojo di sini langsung menanyakan mengenai pekerjaan yang dilakukan si Marin itu apa. Ketika dijelaskan ternyata si Marin ini bekerja sebagai model amatiran untuk majalah, di mana hal itu cukup mengejutkan si Gojo karena foto si Marin itu sudah terpampang di majalah gadis yang berisikan mengenai model-model pakaian untuk promosi produk. Gojo langsung kaget dan bilang kalau si Marin itu sudah termasuk orang terkenal kalau begitu. Tapi hal itu disangkal oleh si Marin karena dirinya masih model amatiran, jadi nggak terlalu dikenal oleh banyak orang. Tapi logika sosialnya aja nih ya, ketika ada orang yang masuk majalah itu saja, dulu kita sudah anggap itu dia sebagai orang terkenal karena sudah bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau sekarang beda cerita ya, udah media online semua, viral dikit langsung terkenal. Di sini pun si Gojo udah menanyakan kenapa si Marin itu sering mengikuti pekerjaan sampingannya, di mana banyak memakan waktunya untuk menyelesaikan PR di rumahnya. Marin langsung menjawab dengan pedenya karena dia ingin membeli kamera DSLR untuk cosplay yang membuat si Gojo tuh mikir-mikir dengan harganya yang mahalnya luar biasa. Nggak cuma si Gojo aja ya, kita aja yang ngeliat DSLR di toko online aja luar biasa mahalnya. Setelahnya, si Marin yang sedang beristirahat di sini ada mengajak si Gojo untuk menonton film horor sebagai bahan refreshingnya, yang ternyata menjadi hal yang salah untuk si Marin. Karena ketika dia menonton filmnya, dia malahan takut sendiri ketika melihat adegan seramnya, di mana berbeda dengan si Gojo yang melihat film horornya dengan semangat, karena dia bukannya takut, malahan dia terpukau dengan racikan make up untuk film horornya, di mana dia malahan ingin menonton film horornya lagi untuk mencari referensi make up terbaru. Setelah menonton filmnya, Marin yang sudah selesai mengerjakan PR-nya malahan teringat sesuatu yang ketinggalan dalam tugasnya, di mana ada PR matematika yang tertinggal di sekolah. Dan akhirnya si Marin dan si Gojo pergi ke sekolah untuk mengambilnya kembali. Di sini ketika mereka sudah selesai mengambil barang yang ketinggalannya di sini, si Marin ada melihat kolam renang yang sedang kosong dan ada bersinyatif untuk merendamkan kakinya ke kolam karena cuaca yang sedang hangat. Namun sayang sekali ya, ketika Marin sedang bercanda di pinggir kolam, dia malahan tercebur dan hampir tenggelam di sini. Di sini jadi informasi baru ya, di mana si Marin itu ternyata tidak bisa berenang sama sekali. Namun meskipun begitu, Marin suka dengan suasana air dan hembusan angin yang ada seperti di pantai dan di pinggir kolam. Dan tentu suara air yang sedang mengenang. Lagi-lagi dalam pembicaraan ini, si Marin ada merendah diri ya dengan bilang kalau apakah dia itu salah kalau dia suka air dan pantai namun tidak bisa berenang. Tetapi ketika sedang berkata seperti itu, si Gojo langsung saja membangkitkan semangat si Marin lagi dengan mengaitkan apa yang dialami oleh dirinya itu tidak apa-apa dan sama seperti si Gojo, karena mereka juga masing-masing memiliki hal yang mereka sukai walaupun tidak bisa membuat apa-apa tentang hal itu.
Lalu si Marin ada mengajak si Gojo untuk pergi ke festival yang masih belum selesai dengan hanya berduaan saja. Namun dihadang oleh si Gojo untuk mengerjakan PR-nya dulu, baru bisa bersenang-senang. Baru deh keesokan harinya, si Gojo ketika sedang ada di kamar, dia mendapatkan sebuah pesan dari si Marin yang bilang kalau dia sudah selesai untuk mengerjakan semua PR-nya dan minta dipuji oleh Gojo. Itu, wah, udah bikin iri lagi gitu ya, ada cewek yang minta dimanja begitu. Udah kebanyakan ngayal saya di sini ketika menontonnya. Baru deh besok sorenya, si Gojo sudah mulai berjalan menuju festival sesuai janjinya bersama dengan si Marin yang akan berdua aja nih ketika datang ke festivalnya. Dalam perjalanan di sini kita bisa melihat Gojo yang sedang menggunakan kereta untuk ke festival karena acaranya cukup jauh ya. Terlebih mungkin ini pertama kalinya si Gojo itu pergi ke festival, apalagi perginya bersama perempuan. Ketika Gojo sedang menunggu Marin dan Marin menghampiri si Gojo di sini yang sudah berpakaian dengan yukata, terlihat menawan sekali dalam penggambarannya. Apalagi si Gojo yang bengong saking suka ngeliatin si Marin dengan pakaian yukatanya. Ketika si Gojo sedang bengong itulah si Marin ada ngeledek si Gojo yang katanya terlihat suka dengan tekukan leher perempuan, di mana tepat sasaran sekali ya, karena si Gojo terlihat cukup menyukainya. Si Marin pun yang mengetahui hal itu bukan yang merasa aneh ya, tetapi malahan kegirangan juga dengan bersyukur karena dia sudah memakai yukata. Jadi dia bisa menambah kesan ke si Gojo sekarang ini. Maksudnya menggoda ya, biar si Gojo itu makin suka sama si Marin, biar makin peka gitu si Gojonya kan. Dalam acara festival di sini, si Marin itu nggak tanggung-tanggung dalam membeli makanan, di mana memang seperti yang kalian tahu kalau Marin itu kalau soal makan nggak tanggung-tanggung untuk dicobain semua, dari yang panas sampai dingin, dari yang asin sampai manis dibeli semuanya ya. Dan pas banget di mana setelah mereka berbelanja di sini, acara kembang api akan segera dimulai dan mereka sudah mulai berjalan ke tempat utama untuk mulai kembang api dari dekat. Di sini visual yang mereka hadirkan itu buat saya ngena banget vibe-nya, di mana kamu berduaan dengan pasangan kamu, ditambah si Gojo juga baru pertama kali juga kan untuk melihat kembang api dari dekat karena dia selalu berada di kamarnya ketika melihat kembang apinya kan. Namun di tahun ini dia berhasil untuk bisa melihat kembang api dengan perempuan yang memang dia sukai juga, yaitu dengan Marin. Kalian bisa melihat adegan romansa di sini dengan lagu yang cukup ngena dengan suasananya, apalagi ketika si Gojo dengan Marin sedang berhadapan dan sedang bertatap muka. Sudah bukan main damage-nya men. Otak saya udah kemana-mana kan gayalnya. Udah campur aduk perasaannya juga pas lagi nonton adegan di sini. Tapi masih aja ya mereka dengan santainya memasukkan adegan lucu di mana si Marin itu tiba-tiba mengulurkan lidahnya keluar dan terlihat berwarna biru, di mana hal itu cukup mengagetkan si Gojo. Baru deh setelahnya dilanjutkan lagi dengan lagu romansa yang cukup romantis di sini. Apalagi setelah selesai melihat kembang api di sini, damage romansanya belum berhenti ya. Karena di sini kita ingin pulang dari acara festivalnya, Marin mengalami luka pada kakinya dan mulai digendong oleh si Gojo untuk bisa berjalan ke kereta. Di sini kalau kalian sering atau pernah nonton drama romansa Jepang atau anime romance gitu ya, di sini sih letak keseruan vibe romantisnya itu ketika digendong, ketika pulang dari festival. Rasa masa muda memang semanis madu ya ketika ditontonnya. Tetapi tidak berhenti di situ saja ya. Di ending setelah lagu ending dimainkan, di sini masih ada lagi adegan akhirnya, di mana si Gojo yang sudah pulang dan ada menerima telepon dari si Marin, di mana dia ingin mendengar suara si Gojo karena dia sedang ketakutan karena sehabis nonton film horor lagi sendirian. Di sini bisa terlihat kalau si Marin itu minta ditemenin sampai tidur dengan ngobrol berduaan saja sampai ngerinya hilang. Dan akhirnya si Gojo itu ngobrol sama Marin sampai ketiduran, yang membuahkan hasil yang cukup romantis lagi ya. Jadi inget tuh zaman-zaman sekolah ya, pas belum ada internet, nelpon gratisan sampai malam nelponan, nggak tahu ngomong apa, tapi seru aja kan begitu. By the way, di sini si Marin yang sedang ngomong sama si Gojo yang sudah ketiduran itu ada menyatakan perasaannya loh, tapi karena si Gojo itu udah tidur jadi nggak kedengeran ya, sayang sekali. Tapi damage dari adegan romansa di episode ini bukan main-main, ngena banget ya untuk saya sendiri. Dan kemungkinan untuk season 2-nya akan muncul, saya sih yakin pasti muncul lah ya. Apalagi dengan respon yang sudah besar seperti ini dari para fans, sayang banget kalau nggak dilanjutin ceritanya. Oke, itu pembahasan mengenai Sonobi School Wakoi Yosuru episode ke-12. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tutup komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.